kakak-kakak. Selamat berjumpa lagi di sekolah minggu pada minggu Paskah ya ke-6. Nah, hari ini tema pertama kita adalah Yesus adalah sahabat kita. Ya, baik, hari ini kita akan sekolah minggu bersama dengan Ibu Ella, Kak Wina. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan awali dengan bernyanyi bersama. sekalian, tadi kita sudah bernyanyi bersama namanya Yesus. Nah, sekarang marilah kita mengawali kegiatan sekolah minggu kita dengan doa bersama. Ayo, tangan dikatup, mata ditutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, kamu akan kujadikan sahabat apabila kamu mengikuti perintahku. Tuhan, kami ingin menjadi sahabat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap peristiwa hidup kami, baik suka maupun duka. Kami ingin menjadi sahabat-Mu, dan kami mau menjalani apa yang kamu perintahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Anak-anak sekalian, bacaan kitab suci kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi.
seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita kitab suci dari Injil Yohanes yang isinya itu tentang nasihat atau perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi kata aku tadi, ya aku dalam cerita kitab suci tadi itu adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, ada satu kalimat yang dalam bacaan tadi yang sangat penting yang harus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus adalah ini ya, Ibu bacakan sekali lagi. Ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi betapa bahagianya kita, Tuhan Yesus itu menyebut kita sebagai sahabat. Ya, tidak menyebut kita sebagai hamba, tetapi kita sebagai sahabat. Nah, adik-adik sekalian, 6 minggu yang lalu, karena ini sudah minggu Prapaskah ke-6, 6 minggu yang lalu itu gereja Katolik atau kita merayakan hari raya kemenangan, ya, hari raya kebangkitan Tuhan Yesus atas dosa, atas maut, yang disebut dengan hari raya Paskah. Nah, adik-adik semua pasti tahu Paskah itu ceritanya atau kisah apa yang ada di sana. Ya, kita melihat atau kita tahu bahwa hari raya Paskah itu adalah kita merayakan peristiwa di mana Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dan kisah Tuhan Yesus yang disalibkan, yang wafat di atas kayu salib itu pasti sudah sering kita dengar, ya.
Nah, di situ Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan kehidupannya sendiri untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu dia dihukum, dia disalibkan, itu bukan karena kesalahan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tapi kesalahan kita umat manusia. Nah, berarti kalimat tadi atau bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita semua umat manusia. Ya. Nah, Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik punya sahabat kan di sekolah atau di sekitar rumah, pasti punya teman dekat ya. Sahabat itu teman dekat. Yang namanya sahabat itu pasti selalu ada dalam suka dan duka. Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita semua. Dia ada bersama kita dalam suka dan duka. Nah, sebagai sahabat Tuhan Yesus meminta begini, aku akan menyebut kamu sebagai sahabat, tetapi kamu harus mengikuti apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita? Yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita adalah hidup saling mengasihi. Ya, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi kita harus hidup saling mengasihi, saling memaafkan. Mengasihi itu berarti kita bisa memaafkan kesalahan orang. Mengasihi itu berarti kita bisa mencintai orang lain meskipun orang itu tidak mengasihi kita, ya. Dan mengasihi itu bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, ya. Mengasihi orang tua itu banyak hal yang bisa dibuat, ya. Mengikuti nasihat orang tua, belajar yang rajin, ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh orang tua, misalnya main HP berlebihan, nonton TV berlebihan, atau main sepeda berlebihan. Misalnya dinasihati oleh orang tua supaya jangan main berlebihan. Nah, kita sebagai anak harus mengikuti, karena orang tua itu memberitahu hal-hal kepada kita itu karena mengasihi kita. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, terus kita merenungkannya bersama, maka mari kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita sudah menyelesaikan sekolah minggu bersama dengan tema Yesus adalah sahabat kita. Nah, adik-adik semua, seperti dalam permenungan tadi, bahwa Yesus adalah sahabat untuk kita semua. Maka mari kita tetap percaya, mari kita tetap bertekun dan setia untuk menjadi sahabatnya Yesus. Oke. Baik adik-adik semuanya, untuk mengakhiri pertemuan sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa bersama. Oke, mari kita berdoa seperti biasa. Tangannya dikatup, matanya ditutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah hadir bersama kami dalam kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini melalui sabda yang kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau mengorbankan jiwa dan ragamu, hidupmu hanya untuk menebus dosa-dosa kami, sebagai bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami.
Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir dalam seluruh hidup kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jumpa adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan Bina Iman Amat minggu ke depan. Iya.